berkata satu sama lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur bagi kita?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang berpakaian putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang telah dikatakannya kepada kamu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Dengarkanlah sabda-Mu ya Tuhan, dalam hati kami. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah membaca seluruh isi kitab suci, mulai dari penciptaan, mulai dari penubasan Israel, dan ketika juga Abraham diuji imannya oleh Allah, dan akhirnya dengan berita kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara sekalian, untuk menghayati semangat Paskah pada tahun ini, kita beruntung dan patut mengucap syukur karena pada tahun lalu kita tidak merayakan seperti ini. Kita penuh ketakutan harus tinggal di rumah. Tahun ini kita boleh merayakannya, walaupun juga dengan peraturan yang ketat. Maka saya ingin mengutip kembali kalimat yang kita dengarkan tadi dari epistola, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dikatakan demikian, "Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupan Yesus adalah kehidupan bagi Allah." Saudara-saudari, Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia. Apa saja yang dikerjakan Yesus adalah untuk kepentingan kita. Kalau dahulu Yesus lahir di kandang yang hina, menjadi anak dari keluarga yang miskin, lahirnya di tengah binatang, itu dia lakukan karena kita, karena cinta Allah kepada kita. Kalau kemudian Yesus dibesarkan dalam keluarga sederhana, keluarga tukang kayu, Yusuf ayahnya, kalaupun dia mengalami banyak penderitaan, kesulitan dalam kehidupan, mengalami cobaan-cobaan dari setan, itu pun dia lakukan
untuk kepentingan kita karena cintanya kepada kita. Dan kalau Yesus akhirnya wafat di salib setelah menderita sengsara, disiksa, dihina, diludahi, dan dipaku pada kayu salib sampai wafat, itu pun dilakukan karena cinta kepada kita. Dia wafat mewakili kita, orang berdosa. Dia menerima hukuman dari dosa-dosa kita, walaupun dia sendiri tidak pernah mengenal dosa. Dan kalau dia bangkit dari kematian, dimuliakan oleh Bapanya, itu pun dia lakukan untuk kita, mewakili kita demi cintanya kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita mau menghayati makna Paskah tahun ini, makna kebangkitan Kristus bagi kita, maka marilah kita mengingat kata-kata Santo Paulus tadi. Maka nanti kalau kita akan keluar dari gereja ini dengan penuh sukacita saling mengalami masa Paskah Kristus yang bangkit, tetapi kalau kita tidak bangkit bersama Kristus, maka perayaan ini pun tidak sampai kepada tujuannya. Kalau kita nanti mengucapkan selamat Paskah, Kristus yang mati telah bangkit, telah mengalahkan dosa, tetapi sementara kita masih penuh dengan dosa, maka perayaan Paskah ini juga belum mencapai tujuannya. Karena Yesus mati untuk kita, bangkit untuk kita, supaya kita juga bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Lalu Santo Paulus menerangkan, Kristus mati terhadap dosa, tetapi sesudah dia bangkit, dia hidup bagi Allah. Maka bagi kita perayaan Paskah ini harus berarti, harus bermakna, kalau kita pun akhirnya mengikuti Yesus bagi dosa, lalu hidup bagi Allah. Saudara-saudara, maka marilah kita mencoba menghayati makna Paskah ini dengan berusaha untuk memperbaiki hidup kita, untuk meninggalkan sedikit demi sedikit, kalau sekaligus mungkin sulit dosa-dosa itu. Sedikit demi sedikit dosa itu kita tinggalkan, supaya kita kalau mati terhadap dosa, mudah-mudahan dibangkitkan oleh Allah dan bagi Allah. Itulah arti Paskah sesungguhnya. Ada perubahan dalam hidup kita. Kita bertobat, kita percaya kepada Allah, karena Allah merupakan kekuatan dalam hidup kita. Bukan hanya bergembira karena Yesus bangkit, tetapi kita pun harus bangkit supaya kita pun bergembira dan bahagia dan selamat. Tuhan memberkati. Ada lagu yang mirip juga tentang ini, berbicara tentang cinta. Judulnya adalah Karena Cinta. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilih. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukku. Sama-sama. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan belaku, semua karena cinta, semua
mantan pacar, lawan pacar. Tapi kita bayangkan yang memberi cinta ini adalah Yesus sendiri. Kita ulangi hari ini. Hari ini ada makanan baru bagimu. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu, dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuatnya belaku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Ciptakan Yesus. Terima kasih Yesus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bapak